Kita akan bahas perkembangan terkini perang Israel dan Amerika Serikat melawan Iran bersama dengan jurnalis Kompas TV Julius Suban dan juga pengamat senior Timur Tengah Bapak Mustafa Rahman yang telah tersambung secara daring. Bapak-bapak selamat malam. Selamat malam. Baik, saya ingin ke Pak Malam. Mustafa terlebih dahulu. Pak Mustafa, bahwa perang yang kemudian terjadi di Timur Tengah ini nampaknya tak kunjung usai. Menurut Anda eskalasinya ini semakin meningkat atau sudah berkurang? Ya, kalau melihat atmosfer politik ya, dengan merujuk pada statement-statement pihak yang berperang baik dari Iran, Israel maupun Amerika Serikat menunjukkan bahwa dalam beberapa hari atau beberapa minggu mendatang perang akan semakin memanas. Akan ada eskalasi yang signifikan atau dengan kata lain belum ada tanda-tanda perang ini akan segera berakhir. Misalnya ya, seperti konferensi pers yang disampaikan oleh juru bicara Garda Revolusi Iran pada hari Sabtu lalu, yaitu yang bernama Muhammad Ali Naini. Muhammad Ali Naini ini mengungkapkan bahwa Iran dalam perang yang berlangsung 9 hari ini atau sudah memasuki hari ke-10 telah menembakkan sekitar 6 rudal balistik dari berbagai jenis dan menerbangkan pesawat 2.600 pesawat drone ke sekitar 200 sasaran Amerika Serikat dan Israel. Kemudian dia juga mengklaim bahwa pihak Iran telah berhasil menghancurkan sistem pertahanan anti rodal milik Amerika Serikat yang paling modern yang bernama THAAD ya, yang ditempatkan di berbagai negara di Timur Tengah seperti di Kuwait, di Uni Emirat, di Jordan, dan di Arab Saudi. Iran mengklaim telah menghancurkan sebanyak 7 serangan anti rodal THAAD tersebut ya. Dan dia juga mengklaim bahwa Iran sanggup melanjutkan perang hingga 6 bulan mendatang dengan performa perang yang seperti sekarang. Artinya bahwa Iran masih percaya diri bahwa stok ya rodal balistik drone-nya masih kuat dan mampu melanjutkan perang hingga 6 bulan mendatang ya. Itu menunjukkan, ini juru bicara Garda Revolusi Iran menunjukkan bahwa Iran siap menghadapi eskalasi perang ini dari Israel maupun Amerika. Ya. Iran siap menghadapi eskalasi perang yang kemudian tadi disebut oleh Pak Mustafa semakin meningkat. Saya ingin ke Mas Julius, bahwa kita tahu pada awal-awal peperangan yang menjadi sasaran target ini mungkin bisa dikatakan secara umum pangkalan militer dari kedua belah pihak. Tetapi kalau kita geser sedikit, saat ini nampaknya sudah menyasar sasaran strategis lainnya. Katakanlah seperti kilang minyak. Bagaimana Anda memaknai pemetaan serangan ini, Mas Julius? Iya, betul. Sepertinya ada perubahan strategi, dari perencana militer Iran gitu ya. Untuk dari awalnya lebih ke ofensif menggunakan misil gitu dan drone ke aset-aset militer Amerika Serikat di seluruh Teluk. Sekarang bergeser ke hari kedua atau ketiga mungkin sudah ke perang ekonomi ya, istilah saya atrisi ekonomi gitu. Jadi negara-negara Teluk yang selama ini dikenal sebagai sentra ekonomi, hub industri dan keuangan seperti Uni Emirat Arab kena sasar juga. Nah, terus kemudian juga yang terbaru selain di Hormuz ya, di Hormuz juga ada perang dalam tanda kutip adalah cara perang asimetrik Iran untuk mengendalikan arus keluar minyak dengan cara mencegat lalu lintas minyak keluar Teluk. Sampai hari ini juga masih terjadi. Jadi ada beberapa tanker yang hari ini dikabarkan kena serangan drone karena mencoba menerobos gitu.
Terus kemudian yang menarik juga ada perubahan lagi, ada semacam perang eh, air tawar gitu ya. Air tawar itu penting buat negara-negara Teluk karena sebagian besar eh, negara-negara Teluk itu mengandalkan desalinasi air laut gitu ya. Jadi mereka punya pabrik-pabrik desalinasi air tawar yang sangat penting. Nah, kemarin eh, yang di Bahrain terkena serangan drone. Terus sepertinya juga ada upaya serangan balik ke sistem pabrik desalinasi ya, air tawar punya Iran gitu. Nah ini perkembangannya tadinya dikabarkan Uni Emirat Arab yang bikin apa, yang menyerang balik, tapi kemudian dibantah gitu ya. Jadi kalau bisa jadi oleh Amerika Serikat atau Israel gitu. Oke. Nah ini ada pergeseran strategik yang dalam hal ini Iran dan negara-negara Teluk maupun Amerika Serikat dan Israel bagaimana meresponnya. Jadi ada perubahan, tidak lagi dominan, ya tetap mengancam gitu ya, ada perang misil dan kemudian anti pertahanan udaranya, terus kemudian tetap di Hormuz juga masih belum lancar gitu lalu lintasnya karena nanti akan diserang juga dengan drone misalnya, mereka kapal-kapal tanker yang lewat, terus kemudian juga Uni Emirat Arab terutama kan, ini serangan kan yang paling banyak diserang oleh Iran adalah Uni Emirat Arab gitu. Nah ini otomatis bisnis turisme, terus kemudian ekonomi, terus kemudian dia kan hidup dari sebagai hub gitu ya, hub global yang menghubungkan 5 kontinen gitu. Nah ini sepertinya langsung stop, langsung menimbulkan kerugian yang besar. Jadi atrisi ekonomi ini selain menyasar pusat-pusat ekonomi di negara Teluk, juga sekarang bergeser lagi jadi perang air yang merupakan sumber daya utama di luar minyak ya, sumber utama yang bisa menimbulkan potensi konflik di sana. Oke, sebelum ke Pak Mustafa, saya ingin garis bawahi dulu Mas Julius. Artinya perubahan strategi ini, perubahan sasaran strategis yang kemudian jadi target serangan, ini tujuannya apa dari kedua belah pihak? Dalam tujuan masing-masing adalah sebetulnya nutrisi ini jadi kalau tidak bisa dicekik dengan senjata, dengan misil maupun oleh kedua belah pihak gitu yang bertempur, akhirnya dipakai cara-cara yang lebih langsung kena gitu, yang langsung bisa kayak air kan menguasai hajat hidup orang banyak ya. Misalnya air tadi itu, perang air itu akan membuat sebagian besar warga di sekitar di Bahrain misalnya, kalau itu juga diserang di negara-negara Teluk lainnya juga diserang, fasilitas pengolahan air tawarnya itu juga akan menjadi bencana buat banyak orang, termasuk juga di Iran, karena sebagian besar mengandalkan desalinasi air laut menjadi air tawar gitu. Nah ini akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Jadi ini sudah collateral damage-nya itu sudah semakin berat ya. Oke. Karena sudah tidak lagi ke objek target militer tapi ke objek sipil gitu. Dan jangan lupa kemarin penyerangan yang untuk pertama kalinya juga Depot Sahran yang menyuplai Teheran itu kan juga kena serangan. Itu untuk pertama kalinya infrastruktur minyak Iran diserang oleh Amerika Serikat dan Israel gitu. Nah ini juga mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Selain itu juga suplainya buat militer ya. Oke. Selain militer itu Depot Sahran itu yang tadi gambarnya sudah diangkat ke layar itu juga menyuplai untuk warga di sana gitu. Oke. Jadi ini sudah perang yang berusaha mencekik hajat hidup orang banyak. Oke. Demikian. Artinya tujuannya menyasar langsung masyarakat sipil yang kemudian ada di negara tersebut. Saya ingin bergeser ke Pak Mustafa bahwa sebelumnya kita tahu juga
Presiden Iran ini sebetulnya sudah meminta maaf ketika Iran menyerang negara-negara tetangga yang menjadi basis dari pangkalan militer Amerika Serikat. Saya ingin tanyakan, melihat situasi negara-negara Teluk dan negara sekutu yang ada pangkalan militer Amerika Serikat di sana, bagaimana situasi yang Anda lihat saat ini, Pak Mustafa? Ya, seperti yang baru ditayangkan oleh Kompas TV ya, wawancara Menlu Iran Abbas Araqi dengan MBC News ya, di situ kan Abbas Araqi juga mengungkapkan bahwa Presiden Iran Masoud Pezeshkian itu sudah menyampaikan niat baik ya, menawarkan atau apa ya, semacam menyampaikan proposal damai lah ke negara-negara Arab Teluk ya, bahwa Iran siap menghentikan serangan terhadap sasaran Amerika Serikat dan Israel di negara-negara tersebut ya, asalkan negara-negara itu mencegah Amerika atau Israel menggunakan fasilitas yang ada di negara-negara tersebut untuk menyerang Iran. Jadi ada persyaratan, tapi dalam waktu yang sama Menlu Iran tersebut mengungkapkan bahwa misi damai Iran terhadap negara-negara Arab Teluk itu digagalkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Jadi artinya Donald Trump mungkin ya langsung melakukan komunikasi dengan pemimpin negara-negara Arab Teluk bahwa Amerika Serikat tidak siap menghentikan atau tidak menggunakan ya wilayah negara-negara Arab Teluk untuk menyerang Iran. Dengan kata lain bahwa Amerika masih membutuhkan wilayah tersebut untuk menyerang Iran. Sebab ini kan Amerika sampai saat ini masih mengandalkan angkatan laut ya. Ya. Kapal-kapal yang tersebar di Samudra Hindia, di Laut Mediterania, ini kan jaraknya cukup jauh. Maka Amerika masih butuh titik tolak serangan terhadap Iran dari wilayah yang lebih dekat. Tentu kalau bicara wilayah yang lebih dekat itu adalah wilayah Arab Teluk ya. Kalau begini jadinya, maka wilayah negara-negara Arab Teluk ini jadi korban. Jadi korban pertama daripada perang antara Iran versus Amerika sama Israel. Kalau begini jadinya, maka sudah jelas eskalasi ke depan itu akan semakin tinggi atau perang ini akan semakin memanas. Tidak menutup kemungkinan kalau Iran terus menyerang Uni Emirat, kemudian Kuwait, Jordan, Bahrain, bisa jadi negara-negara tersebut hilang kesabaran, terlibat dalam perang langsung, sehingga kalau ini terjadi, inilah yang disebut perang regional yang luas. Tapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda ya negara-negara Arab Teluk akan terlibat langsung dalam perang itu. Artinya mereka itu masih menahan kesabaran strategisnya, karena Iran masih komitmen bahwa Iran itu tidak menyerang negara-negara tersebut. Sering disampaikan oleh Menlu Iran Abbas Araqi bahwa negara-negara Arab itu adalah sahabat Iran, dan Iran menjaga kedaulatan dan kesatuan negara tersebut. Iran hanya menyasar sasaran Amerika dan Israel yang ada di negara-negara tersebut, dan ini adalah komitmen yang masih dipegang teguh oleh Iran itu. Makanya negara-negara Arab Teluk itu masih tampak mampu menahan kesabaran strategisnya dengan tidak terlibat dalam perang ini secara langsung. Oke, Ya. saya ingin tanyakan, artinya ketika berbicara soal dampak psikologis yang kemudian ada di negara Arab Teluk yang pangkalan militer Amerika Serikatnya berada di wilayah tersebut, mungkin bisa dikatakan secara psikologis artinya negara-negara yang berdampingan dengan Iran ini justru malah akan berpihak kepada Amerika Serikat jika perang terus berlangsung. Ya, sekarang mereka ini posisinya sangat dilematis ya. Negara-negara Arab Teluk ya. Di satu pihak
eh, negara-negara tersebut hampir tiap hari menjadi serangan rodal dan pesawat drone Iran hampir tiap hari. Kalau tidak di Kuwait, di Bahrain, di Oman, atau di Qatar, di Arab Saudi, di Jordan ya, bahkan di Irak sampai sekarang itu. Tapi di pihak lain, dia kan harus menjaga kedaulatan. Ya. Satuan keamanan seperti dikatakan jurnalis Kompas tadi, bahwa negara-negara tersebut adalah merupakan negara yang menjadi hub ya, antar 5 benua. Dan kehidupan mereka itu adalah dari hub tersebut, terutama Dubai dan Abu Dhabi ya. Kita kenal bahwa Dubai itu punya maskapai Emirat Airlines ya. Kemudian Dubai punya Etihad Airways. Dua pesawat ini adalah menjadi idola para musafirin, para turis yang mengadakan perjalanan ke Eropa, ke Afrika, ke Amerika dengan transit di Abu Dhabi dan Dubai plus Qatar ya. Dengan pesawat Qatar Airways kan sangat terkenal maskapai penerbangannya tersebut. Sekarang praktis bandara internasional di Abu Dhabi, Dubai dan Qatar itu sudah lumpuh. Umpamanya dipaksakan ada penerbangan itu mungkin hanya 20-30%. Jadi betapa kerugian yang sangat besar dialami oleh Abu Dhabi, Qatar, Kuwait dan seterusnya. Kemudian dalam waktu sama banyak warga asing yang berbondong-bondong ingin keluar dari Dubai sekarang itu. Cuman mereka itu kan tidak mudah mendapatkan transportasi udara misalnya. Di darat pun mereka juga harus ke Saudi yang juga butuh waktu. Jadi ada fenomena eksodus sekarang dari Dubai, Abu Dhabi dan Doha. Ini kan pukulan telak terhadap negara tersebut karena adalah para warga asing tersebut itu menjadi tulang punggung ekonomi mereka. Oke. Di mana seperti Dubai khususnya sangat mengandalkan tentang turisme, pariwisata ya, kemudian investasi asing, kemudian hiburan di Abu Dhabi kan luar biasa. Tapi kalau dalam keadaan perang mereka itu seperti sekarang ya boleh dikatakan ya habislah. Kalau ini berkelanjutan berperang minggu, saya tidak membayangkan apa yang dilakukan negara-negara Arab Teluk itu. Oke, saya ingin ke Mas Julius. Tentu kita tidak harapkan eskalasi perang terus meningkat, tetapi jika negara Teluk ikut berkonflik kemudian melahirkan perang regional dan menyasar Iran sebagai target utama, apakah militer Iran ini akan mampu menahan serangan tersebut? Situasinya mungkin saat ini masih belum bisa disimpulkan gitu ya. Ya. Ini kekuatannya seperti apa, karena masing-masing pihak juga banyak mengalami kerugian. Tadi sudah disebut sama Pak Mustafa, Amerika Serikat saja pada hari-hari awal sudah banyak kehilangan basis militernya sudah banyak yang kena serang di negara-negara Teluk, dan beberapa alutsista kunci, misalnya sistem sistem pertahanan udara paling canggihnya, interceptor yang paling canggihnya, THAAD itu, ada 4 setidaknya yang rusak akibat serangan misil dan drone Iran. Terus kemudian sepertinya ada klaim lagi tambahannya yang rusak, itu tersebar di negara-negara Teluk. Terus kemudian ada beberapa aset radar penting juga yang mahal dan tidak bisa langsung diadakan, nggak bisa langsung diganti karena untuk pembuatannya memakan waktu bertahun-tahun gitu. Misalnya kayak sistem rudal THAAD itu, kalau pesan hari ini, pabriknya baru akan bisa mengirim 2030. Jadi mungkin perangnya sendiri sudah selesai. Artinya ini perang ini berkejaran dengan aspek logistik. Nah, di sisi Iran juga beberapa banyak analis sudah mulai menghitung nih perkiraan gitu, mengira-ngira ini sampai berapa lama kekuatan misil dan drone-nya gitu ya. Nah, dari data yang mereka himpun ini pada awal hari pertama serangan 28 Februari lalu itu jumlahnya di atas 350 misil yang ditembakkan ke berbagai target gitu ya.
Nah, terus kemudian drone-nya jauh lebih banyak, tapi dari misil itu, dari contoh misil ini, hari ke hari kedua sudah turun separuhnya, hari ketiga kurang lebih tinggal 100-an, hari berikutnya terus menurun sampai hari ke-8 dalam pantauan beberapa analis militer tinggal 30-an. Nah, ini mengindikasikan bahwa bisa jadi jumlah peluncur balistiknya sudah jauh berkurang. Satu akibat serangan udara Amerika Serikat dan Israel yang begitu masif Ya. menyasar seperti yang kita saksikan di banyak footage itu ya, begitu rudal ditembakkan atau sebelum atau sudah, biasanya sesudahnya bisa di tracking posisinya, terus kemudian jadi sasaran empuk serangan udara gitu. Nah, ini seperti kucing-kucingan gitu. Tapi, nah, sampai hari 8 diperkirakan mungkin masih dari 400-an 400-an peluncur balistik sebelum perang, 400-an diperkirakan tinggal 100-an gitu. Jadi mungkin data itu penurunan jumlah serangan dengan menggunakan misil dan rudal balistik itu mungkin menandakan banyaknya kerugian Iran untuk alutsista peluncur balistiknya gitu lah. Jumlah balistiknya, misil rudal balistik mungkin jauh lebih banyak, mungkin ribuan masih yang disimpan di storage di bawah tanah dan di bunker dan sebagainya gitu. Tapi tanpa peluncur, Iran tidak akan bisa melakukan ofensif lebih gitu. Jadi memang harus dibutuhkan wahana peluncur itu. Nah, bagaimana, apakah ada angka pastinya? Ya mungkin ini namanya perang gitu ya. Mungkin semua pihak menyembunyikan informasi yang sesungguhnya gitu. Nah, mungkin letaknya juga bagaimana Iran bisa memperbaiki atau mengaktifkan yang sudah mungkin yang belum terlalu rusak, atau mengambil yang kan dari 400-an itu diperkirakan 150-an rusak karena serangan udara, terus kemudian 150 lainnya terpendam di bunker-bunker, kemungkinan ya karena akibat serangan udara gitu, akibat pemboman. Jadi mungkin bisa direaktivasi atau diperbaiki untuk dipakai lagi gitu. Nah, ini masih ini ya belum fix gitu, dan kemungkinan juga mendapat bantuan spare part dari beberapa negara lain. Katakanlah kalau Iran selama ini kan banyak dibantu pembangunan misilnya oleh Korea Utara, dan spare part banyak disuplai oleh Rusia gitu ya. Dan bisa jadi juga Cina. Ya. Nah, ya, kalkulasi ini sebagai alutsista utama yang dipakai oleh Iran tentu saja sangat penting, sangat signifikan jumlah peluncur balistik yang bisa dipergunakan gitu, karena itu akan menentukan intensitas dan bagaimana pola penyerangan. Tapi sepertinya pola penyerangan juga makin variatif, akan heavy ke drone. Iran masih punya banyak banget stok untuk drone. Ya. Dan kemudian ini seperti yang kita lihat belakangan ya ini yang sering dipakai untuk menyerang target militer maupun beberapa sipil. Baik. Nah, cuma masalahnya juga begini. Untuk drone, sepertinya negara-negara Teluk juga dan Pentagon mencoba mengontak Ukraina untuk mendapatkan interceptor drone. Baik. Ini untuk anti drone-nya gitu. Baik. Nah, terkait dengan drone, Mas Julius. dengan cara seperti itu. Baik, terkait dengan drone, nanti kita akan bahas lebih mendalam usai jeda, tentunya dikaitkan dengan perang Israel, Amerika Serikat versus Iran, dan sasaran-sasaran strategis yang kemudian jadi target. Anda menyebut soal bagaimana kemudian penggunaan drone di dalam perang. Apakah Anda mungkin memiliki informasi apakah betul Amerika mengimpor drone interceptor, dan jika betul apakah hal itu akan mampu mencegah drone Iran? Ya, sudah ada komunikasi dengan Ukraina untuk menyediakan interceptor anti drone gitu ya, interceptor drone. Karena Ukraina punya pengalaman di Palagan Ukraina melawan Rusia dan cukup berhasil mengatasi serangan drone-drone Rusia gitu.
Nah, mereka punya teknologinya, punya pengalamannya, punya dan kabarnya juga akan menyediakan instrukturnya gitu ya. Nah, beberapa negara Teluk dikabarkan memesan ribuan unit interceptor anti drone selain Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Pentagon. Nah, saya pikir perang asimetrik dengan drone yang dilakukan oleh Iran bila dilawan dengan interceptor yang dari Ukraina ini mungkin bisa jadi akan mengubah situasi gitu ya. Tapi belum tentu menentukan hasil dari kampanye militernya. Menurut saya begini, sistem pertahanan udara yang kemarin yang sempat beberapa yang sudah berhasil dihancurkan oleh Iran seperti THAAD ya, seperti sistem THAAD gitu ya, itu kelewat mahal untuk menembak drone. Bahkan rudal Patriot pun juga kelewat mahal untuk menembak drone, untuk mencegat misil dan sebagainya. Ya mungkin untuk misil balistik mungkin ya diperlukan gitu, karena itu memang sesuai kapasitasnya. Tapi untuk menembak drone itu beberapa negara Teluk, terus kemudian Israel gitu ya, terlalu mahal gitu. Jadi saya membaca ada beberapa yang diloloskan begitu saja gitu, karena kelewat mahal. Baterainya operasionalnya mahal. Artinya secara Tinggalnya hitung-hitungan, misalnya Mas Julius, begini, mohon maaf, kalau untuk secara hitung-hitungan anggaran yang kemudian digunakan oleh Amerika Serikat dan juga Israel untuk perang ini lebih besar ketimbang Iran. boleh dikatakan di dua alutsista mereka ini demikian gitu, jauh lebih besar. Oke. Iran dengan drone seharga 20 sampai 50 ribu dolar itu bisa sebanding dengan sistem pertahanan udaranya THAAD tadi yang harganya 4 miliaran dolar gitu ya, yang operasionalnya aja 500 ribu dolar itu. Jauh sekali ya. Nah itu nggak sebanding itu perang atrisi yang perang asimetrik yang luar biasa itu menurut saya, karena bisa menimbulkan kerugian dengan biaya yang nggak sebanding gitu, sama sekali tidak sebanding. Nah, dengan kerusakan yang ada, sistem THAAD tadi kan nggak bisa sistem pertahanan udara yang lain juga layer-layer yang lain kan juga terbatas ya. Terus apalagi yang sistem THAAD yang dibarengi dengan radar-radar penting tadi seperti FSP-132 gitu ya salah satunya. Itu kan radar-radar canggih yang membuat blind di Teluk sekarang. Jadi Amerika Serikat dan negara-negara Teluk ini dalam situasi setengah buta gitu, karena radar utama mereka ini sudah rusak gitu. Oke. Nah, oke lah, bagaimana mungkin serangan yang datang akan lebih sulit dicegah, tapi dengan dengan interceptor drone mungkin yang akan dipesan dari Ukraina bisa sedikit banyak memang dalam titik-titik tertentu bisa mengatasi serangan drone gitu ya, tapi nggak serangan misil, tetap nggak bisa dipakai gitu, tapi buat drone dilawan dengan interceptor gitu ya, karena selama ini drone Iran terbukti efektif untuk menyerang target militer maupun menimbulkan kepanikan misalnya di objek-objek sipil kan ya, di kota-kota negara Teluk seperti Dubai, Abu Dhabi dan lainnya. Nah menurut saya ini akan mungkin sedikit banyak game changing di situ. Tapi mungkin perangnya sendiri belum bisa saya kalkulasi apakah ini akan panjang dan sebagainya gitu ya. Karena memang ada yang menarik juga, ada misalnya Cina gitu ya. Misalnya Cina ini kan juga masih melihat-lihat ini. Faktor keterlibatan Rusia juga masih banyak dianalisis. Ya. Apakah dia membantu Dor gitu, karena meskipun tadi saya sebut ya, peluncur misil balistiknya Iran diperkirakan sudah jauh menurun karena banyak yang diserang, tapi nyatanya serangan misil mereka itu presisi. Ya. Serangan misil presisi itu dari mana? Karena radarnya Iran sebagian besar sudah rusak. Pertahanan udara, infrastruktur pertahanan udaranya juga sebagian sudah rusak. Kemudian satelit intelijennya nggak punya, mungkin minor gitu ya. Ya. Nah, bagaimana Iran bisa presisi? Nah, ini diduga kan
beberapa analis menduga ini adalah dibantu oleh Rusia lewat satelit mata-mata Kayam namanya, terus kemudian juga ada diduga informasi intelijen disuplai juga oleh seperti yang tadi Washington Post tulis ya, Ya, diduga baik, dibantu oleh Cina. Tapi ini baik, belum terkonfirmasi benar. baik. Tapi ada satu lagi menarik, Dipo. Ya, Di sekitar Teluk Oman itu ada satu kapal besar milik Tiongkok, Liao Wang itu. Itu ya, adalah kapal signal intelijen terbesar itu. Jadi ada kubah antenanya besar-besar gitu. Itu diperkirakan menyerap banyak informasi signal elektronik, signal intelijen yang mungkin Washington Post duga itu terkait dengan pemberian akses informasi intelijen itu. baik. Baik, kita akan lanjutkan terkait dengan informasi intelijen, tapi saya ingin ke Pak Mustafa terlebih dahulu bahwa tadi kalau berdasarkan pernyataan dari Mas Julius, serangan-serangan yang kemudian dilancarkan Iran ini cukup presisi, tetapi secara pertahanan pun digempur habis-habisan, bisa dikatakan Iran masih cukup kuat untuk kemudian menahan serangan dari Amerika Serikat dan juga Israel. Pertanyaannya apakah kemudian hal ini secara psikologis akan membangun proksi-proksi untuk kemudian Iran semakin kuat menyerang Amerika Serikat dan juga Israel? Ya, kekuatan Iran yang masih signifikan sampai hari ke-9 ya. Nah, ini ya tentu ya banyak faktor ya. Tadi sudah disebutkan bahwa ada kemungkinan Rusia dan Cina menyuplai data intelijen ke Iran ya, dan sehingga Iran sekarang mampu menyasar sasaran Amerika dan Israel secara presisi yang sangat sangat kuat ya. Tapi dalam waktu yang sama ya Iran masih punya sisa kekuatannya, walaupun Israel sudah mengklaim berhasil menghancurkan 60% peluncur rudal balistiknya. Amerika juga mengklaim sudah lebih dari 2.000 sasaran Iran yang sudah digempur habis-habisan ya. Tentu Iran masih punya sisa kekuatan. Buktinya ya Iran sampai sekarang masih melawan ya, masih melawan. Dan tentu yang menentukan ini sebetulnya bukan masalah berapa persen yang sudah dihancurkan, bukan masalah berapa sisa rudal balistik atau drone Iran yang masih dimiliki sampai sekarang ya. Bukan masalah itu sebetulnya yang paling signifikan. Tapi sebetulnya kemampuan produksi Iran pada saat perang saat ini. Kalau Iran masih mampu memproduksi rudal balistik dan pesawat drone pada perang saat ini, maka Iran ya walaupun sudah diklaim oleh Amerika dan Israel sudah banyak sekian persen menghancurkan, tentu tidak mengubah keadaan. Karena Iran masih mampu memproduksi yang baru lagi. Istilahnya hilang satu tumbuh 1.000 gitu kan. Kalau melihat jalannya perang sampai saat ini, maka kombinasi antara ada bantuan Rusia dan Cina, ya minimal bantuan data intelijen ke Iran, dan kemudian Iran masih mampu memproduksi rudal balistik dan pesawat drone pada saat perang ini adalah indikasi yang sangat kuat, ya, sangat kuat. Dan seperti saya katakan tadi, dalam konferensi pers oleh juru bicara Garda Revolusi Iran Muhammad Ali Naini ya, bahwa Iran mampu melaksanakan perang sampai 6 bulan ke depan dengan performa yang seperti sekarang ini. Artinya ya masih sangat signifikan, mampu melawan cukup signifikan terhadap Amerika dan Israel. Kan ini tidak statement kosong saya kira. Ya. Ini adalah ungkapan dari percaya diri, dan dia tahu persis bahwa produksi rudal balistik dan pesawat drone di saat perang ini masih berlangsung di Iran ya, dan tentu bagaimana detailnya ini merupakan rahasia mereka. Tapi ini merupakan konflik pers yang sangat signifikan, memberi pesan politik yang sangat kuat terhadap Israel dan Amerika bahwa
meskipun maaf ya, Israel dan Amerika mengklaim sudah menghancurkan sana sini, ya, Ya. tapi Iran masih percaya diri. Itu karena mungkin tadi itu Iran masih mampu memproduksi Ya. rudal balistik dan drone. Mungkin pusat produksinya itu ada di bawah tanah, di bunker yang sudah dipersiapkan puluhan tahun yang lalu untuk mempersiapkan terjadinya perang seperti ini. Dan Oke. ternyata terbukti dan sangat apakah kalkulasi Iran yang sekian puluh tahun sebelumnya ini ternyata sangat efektif menghadapi perang yang terjadi saat ini. Oke, saya ingin tanyakan Pak Mustafa bahwa tadi sudah dibahas ada kemungkinan Rusia dan juga Cina ataupun artinya dunia internasional ini sedikit demi sedikit mulai membantu Iran. Tetapi pertanyaannya untuk di internal negara Iran itu sendiri, apakah kondisi perang yang kemudian semakin meningkat ini semakin memperkuat kondisi internal Iran atau seperti apa? Nah, saya mau menyinggung lagi apa yang dikatakan oleh Menlu Iran, Abbas Araqchi, dalam wawancara dengan MBC News yang tadi ditayangkan oleh Kompas TV ya. Menlu Iran tersebut mengungkapkan ya bahwa Presiden Trump yang semula percaya diri bahwa perang ini terjadi dalam waktu singkat dan kemudian Amerika dan Israel yang menarget bahwa akan terjadi perubahan rejim ya itu. Menurut Abbas Araqchi itu menunjukkan bahwa Amerika dan Israel tidak paham tentang Iran yang sebenarnya. Persisnya Israel dan Amerika tidak paham tentang struktur politik, struktur keamanan, struktur militer ya yang ada di Iran. Jadi tidak mudah melakukan sesuatu atau menaklukkan Iran seperti yang dibayangkan Amerika dan Israel. Dengan kata lain bahwa Iran itu bukan Venezuela gitu kan. Iran itu beda. Gitu. Iran Artinya, tidak akan. oke. Apakah artinya kemudian intelijen Amerika Serikat dan juga Mossad ini tidak cukup mampu untuk kemudian menembus kondisi internal yang kemudian ada di Iran? Ya, sudah banyak analisis ya bahwa Amerika dan Israel melakukan salah kalkulasi terhadap apa yang terjadi di Iran, khususnya dalam negeri Iran. Ya. Kan sudah banyak analisis ya, terutama dari media barat ya, bahwa setelah tewasnya Ali Khamenei, maka kemungkinan akan terjadi kerusuhan di Iran, kemudian terjadi keretakan di struktur kekuasaan Iran. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya, bahwa struktur kekuasaan Iran semakin solid. Sebentar lagi akan terpilih lagi pengganti Ali Khamenei. Kemudian rakyat Iran, kita tahu ya, ketika diumumkan tewasnya Ali Khamenei secara resmi, rakyat Iran itu berduyun-duyun di Teheran, di Qum, di Mashhad ya, dan mereka berduyun di tempat terbuka. Mereka sudah mengabaikan bahwa negaranya dalam keadaan perang. Mereka berani ya di lapangan terbuka ratusan ribu orang dan meratapi menangisi atas tewasnya Ali Khamenei tersebut. Artinya dukungan rakyat Iran terhadap rezim yang di Iran sekarang itu masih sangat kuat. Maka kemudian muncul banyak analisa bahwa Amerika sama Israel salah kalkulasi dalam membaca situasi dalam negeri Iran. Kemudian tampaknya sudah disadari ya salah kalkulasi itu. Maka muncul wacana Amerika akan menerjunkan pasukan darat ya ke Iran. Tapi ini juga tidak mudah ya. Mereka masih wacana. Tidak gampang. Iran bukan Irak ya. Iran ini secara geografis sangat luas ya, dan Teheran dengan pantai laut barat Iran itu sudah lebih dari 1.000 kilometer dan melalui beberapa kota, kemudian perbukitan yang sulit ya. Tidak mudah misalnya Amerika menerjunkan pasukan darat di pantai barat Iran, kemudian menuju Teheran
ya itu gambarannya sangat sulit karena akan dicegat di beberapa kota sebelum masuk kota Teheran. Dan ya kita tahu bahwa namanya rakyat Iran ya itu sangat luar biasa jiwa kepahlawannya. Mereka lebih baik mati syahid, dan mati syahid itu merupakan kehormatan bagi mereka untuk mencegah mungkin kalau ada gerakan maju pasukan darat dan di Iran. Dan juga dikatakan oleh Menlu Iran dalam wawancara dengan NBC News, Iran menunggu kedatangan pasukan darat Amerika. Oke. Tidak ada gentar sama sekali bahwa pasukan, kalau Amerika berani menunjukkan pasukan darat, itu adalah bencana. Memang ditunggu sekarang. Jadi memang Iran semakin menantang. Tidak ada rasa takut sama sekali. Jadi kalau Presiden Trump minta Iran itu menyerah tanpa syarat, itu omong kosong. Sama sekali tidak sesuai dengan realita yang ada. Sekarang seharusnya Trump itu berpikir ada dua opsi ya. Perang habis-habisan, bisa aja menang Amerika, bisa aja kalah. Atau segera mencari jalan keluar, menghentikan perang ini secara terhormat. Breaking News Kompas TV kami lanjutkan, saudara. Sebelum saya ke Mas Julius, saya ingin ke Pak Mustafa terlebih dahulu, bahwa tadi sebelumnya Anda menyebutkan kalkulasi dari Amerika Serikat dan Israel yang memprediksi bahwa mungkin saja terjadi pergolakan di internal Iran ini salah. Apakah artinya hubungan antara katakanlah Presiden Iran yang mewakili kelompok sipil dan juga hubungan dengan IRGC yang mewakili kelompok militer ini dalam kondisi yang solid, Pak Mustafa? Betul. Jadi sampai sekarang sangat solid. Ya. Tentu dalam situasi seperti sekarang, inisiatif militer akan dipegang oleh Garda Revolusi Iran ya, IRGC itu tentu itu ya, inisiatif militer. Adapun politik ya masih dipegang atau dikendalikan oleh Presiden Iran ya, khususnya yaitu Dewan Pimpinan Sementara Iran yang terdiri 3 orang yang sekarang semacam mewakili atau pengganti dari Ali Khamenei. 3 Dewan Pimpinan Iran yang terdiri 3 orang itu yaitu Presiden Iran Masoud Pezeshkian itu, yang kedua Ketua Mahkamah Agung Iran Ghulam Hussein Mohseni Ejei, dan yang ketiga adalah salah satu ulama senior Iran dari Lembaga Pelindung Konstitusi yaitu Ayatullah Ali Riza Arifi, dan ini salah satu calon pengganti Ali Khamenei. Jadi 3 tokoh ini sekarang yang mengendalikan Iran ya. Tentu 3 tokoh ini bekerja sama dengan Garda Revolusi Iran ya, konsultasi bagaimana kebijakan militer, kebijakan politik. Tentu untuk kebijakan militer yang memegang yang banyak berperan itu adalah Garda Revolusi Iran ya. Saya politiknya banyak mengikuti apa yang disarankan atau disampaikan oleh Garda Revolusi. Jadi sampai sekarang masih solid, tidak ada tanda-tanda ya ada keretakan, atau dengan kata lain sistem kekuasaan Iran yang lahir dari revolusi Iran pada tahun 1979 sampai sekarang solid. Tidak ada tanda-tanda keretakan. Ini yang membuat ya banyak analisis bahwa Amerika sama Iran telah melakukan salah kalkulasi. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Julius berbicara soal strategi perang, Mas Julius. Bahwa tadi kita sudah membahas kekuatan udara dari masing-masing negara, Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran. Dan tadi Pak Mustafa menyebutkan bahwa nampaknya kurang realistis kalau Amerika Serikat ini menggerakkan pasukan darat. Tanggapan Anda, Mas Julius? Ya, sepertinya Washington masih menimbang-nimbang ya opsi-opsi serangan darat. Serangan darat yang terakhir yang ditimbang adalah mengirim pasukan khusus, jadi bukan pasukan dalam jumlah besar untuk menginspeksi fasilitas nuklir Iran gitu, karena kan itu nggak bisa dicek dengan serangan udara gitu kan, apakah sudah berhasil dihancurkan atau tidak. Ini opsi yang berkembang yang saya pantau dari beberapa media di Washington. Nah, terus kemudian ada sinyal yang lain juga
beberapa hari lalu divisi lintas udara 82 Amerika Serikat itu pasukan elit yang didesain untuk bisa merespon secara global dalam waktu belasan jam gitu ya, 18 jam kalau tidak salah. Nah ini sepertinya kemarin sempat dia harusnya harus ada jadwal untuk training gitu, tapi tiba-tiba di stop. Jadi ada media-media di sana menduga ini salah satu yang akan digerakkan gitu. Oke. Terus kemudian juga ada informasi, ada kabar kalau grup gugus serang kapal induk ketiga akan dikirim, yakni USS George Bush ya. Saya belum tahu nih apakah ini aplusan, dalam rangka aplusan. Biasanya ada yang aplusan karena dia udah hampir 1 tahun 11 bulan kalau nggak salah di sekitar area itu misalnya. Ya. Biasanya akan digeser gitu. Tapi beberapa media di Amerika Serikat menyoroti ini sebagai kapal induk ketiga yang akan disiagakan di sana. Jadi bersama dengan USS Ford dan USS Abraham Lincoln. Ya, ada Abraham Lincoln. Jadi di 3 laut utama itu, di Teluk Oman, terus kemudian Mediterania dan sekitar selatan Yaman ya. Nah, sepertinya ini sekaligus untuk menambal kemarin karena Amerika Serikat kehilangan radar utamanya itu dan banyak sistem pertahanan udara yang canggih THAAD itu beberapa sistem THAAD yang hancur. Sepertinya ini akan jadi 3 kapal induk ini kalau betul 3 akan dioperasikan, maka ini akan semacam titik tumbuh gitu ya. Tetap menjauh bisa mungkin dari jangkauan rudal Iran, tapi juga bisa memberikan support serangan udara, terus beberapa pesawat terbang yang dimiliki juga punya kemampuan signal intelijen dan perang elektronik gitu ya, tetap. Terus kemudian kalau pembom bisa jadi akan dari yang lebih jauh lagi ya, dari beberapa mungkin pangkalan militer yang di luar Timur Tengah gitu ya, harus disuplai dengan tanker udara. Nah, dari sisi Iran, saya melihat ada perubahan strategi juga dengan yang tadi ada indikasi mulai intensitas serangan misil yang berkurang, tapi drone masih banyak ya. Nah, ini tampaknya diimbangi dengan proxy gitu. Nah, proxy yang paling memiliki banyak arsenal misil-misil jarak rendah, misil-misil jarak pendek dan menengah adalah Houthi di Yaman. Dan ini dari jarak itu bisa mengancam negara-negara teluk. Mereka punya kemampuan beragam alutsista, produksi lokal maupun dari Iran, produk turunannya Iran. Nah itu punya kemampuan mengancam negara-negara teluk. Jadi Iran punya proxy Houthi yang bisa jadi bargaining ke depan. Terus kemudian juga kita melihat Hizbullah ya. Hizbullah selang beberapa hari setelah kematian Khamenei, sepertinya hari ke-24 sudah dilemahkan oleh Israel. Nah, cuma Israel juga ada kabar dia sudah kewalahan dalam tanda kutip begini. Ada pola respon terhadap Hizbullah yang tidak ada di pola sebelumnya, yakni jumlah responnya sedikit. Bisa jadi ada yang bilang dalam tanda kutip ada kekurangan munisi gitu ya untuk merespon serangan Hizbullah gitu. Bisa jadi munisi itu kan dipakai di front yang lain, misalnya di Iran gitu kan. Jadi perang ini akan memakan logistik semua pihak. Nah, sekarang akan tergantung bagaimana kapasitas masing-masing pihak yang berperang untuk bisa merefresh, untuk bisa memproduksi kembali senjata andalannya dalam waktu sesingkat-singkatnya, dengan harapan ya masih bisa melakukan perlawanan gitu ya, dan bisa menyerang posisi musuhnya gitu. Nah ini yang terjadi dialami oleh semua pihak gitu. Nah bisa jadi pula
Kalau Hamas kan mungkin sudah relatif ini ya, kemarin dengan operasi yang di Gaza itu sudah relatif mungkin bisa dikatakan belum mencuat nih sekarang ini. Ya. Jadi ya dua kelompok utama yang sekarang sedang bergerak berbarengan dengan Iran yang mulai banyak kehilangan peluncur rudalnya gitu ya, Oke, peluncur balistiknya. ya. Nah, ini proksi di dua tempat ini aktif dan bisa mengancam karena ada wilayah yang bolong akibat radar yang rusak tadi, radar TAT terutama ya, radar-radar sistem radar yang membantu Hanut TAT itu membuat bolong banyak area di Timur Tengah gitu. Oke, Baik, oke Mas. dan itu ada serangan di utara Ya. oleh ya. Oke, untuk peluncur-peluncur roket yang kemudian dimiliki Iran dan dihancurkan oleh Amerika Serikat, ini apakah industri militer Iran cukup mumpuni untuk kemudian dalam tanda kutip mengejar waktu, menggantikan peluncur yang rusak tersebut, atau mungkin akan dibantu oleh proksi-proksi seperti Houthi dan juga Hizbullah yang tadi Anda sebutkan, Mas Julius? Kalau proksi-proksi Hizbullah dan Houthi tadi kan mereka operator ya, yang bisa Oke. melaksanakan operasi dengan menggunakan misil dan rudal gitu ya, dan dengan berbagai varian roket dan sebagainya. Ya. Nah, kalau untuk industrinya sendiri drone kemarin ya sempat ada yang disasar itu, ada serangan udara dari Amerika Serikat atau Israel itu menyasar pabrik drone di satu tempat, saya lupa namanya. Tapi bisa jadi pasti itu yang akan ditarget. Nah, harus pinter-pinternya Iran. Saya juga pasti yakin bahwa Iran karena Iran ini kan bangsa yang sudah kenyang pengalaman berperang ya, sejak 8 tahun perang dengan Irak, tahun 80 sampai 88 dan seterusnya gitu ya. Kena sanksi dengan Amerika Serikat dan sebagainya. Mereka juga pasti sudah menyiapkan perencanaan ketika masa damai kemarin-kemarin, sudah menyiapkan punya planning pertahanan gitu. Otomatis dia harus termasuk pasti perencanaan untuk memastikan industri mereka tidak terdampak saat perang, alias mungkin bisa disembunyikan di bunker-bunker di dalam kedalaman tanah, terus kemudian di tempat-tempat remote gitu dan sebagainya gitu. Jadi pasti sudah disiapkan gitu. Oke. Saya pikir itu tadi mungkin nggak semuanya dari 400-an itu yang rusak, mungkin sebagian bisa di recover ya, bisa diperbaiki kembali dengan bantuan dengan komponen yang bisa diperoleh dari banyak pihak. Dan jangan lupa, Iran ini bikin drone misalnya, bikin misil balistik dan sebagainya. Untuk drone misalnya, itu motor untuk drone-nya itu dia impor dari banyak belahan dunia. Termasuk sempat ada waktu itu ada dari satu tempat di Indonesia waktu itu masuk pemberitaan tuh. Jadi spare partnya itu tidak beli utuh gitu, tapi dia punya spare part yang dibeli dari banyak tempat, sehingga itu akan membuat aman gitu. Baik, baik. Saya ingin membahas soal kapal induk USS George Bush yang kemudian diprediksi akan juga merapat ke Timur Tengah. Saya ingin ke Pak Mustafa, apakah pengerahan kapal induk ini akan mempengaruhi kondisi geopolitik di sana, Pak Mustafa? Karena kita tahu sebelumnya juga sudah ada 2 kapal induk yang kemudian ditempatkan Amerika Serikat di Timur Tengah sebelum terjadinya perang. Nah, kalau Amerika sampai sekarang hanya mengandalkan angkatan laut, saya kira tidak akan merubah jalannya perang. Oke. Jadi tidak mengubah permainan ya yang ada di lapangan sekarang itu. Sehebat apapun serangan udara dari laut maupun angkatan udara Israel maupun Amerika, ini kan sudah 2 kekuatan nih, tidak akan mengalahkan Iran, tidak akan mampu terjadinya rejim change di Iran ya, perubahan rezim itu. Dan itu sekarang semakin dipercaya baik oleh Israel maupun Amerika. Maka muncul wacana penerjungan pasukan darat tadi ya, seperti tadi disinggung oleh jurnalis Kompas TV bahwa Amerika sudah mengerahkan Delta Force ya. Ya. Delta Force yang kemarin diterjunkan di Venezuela ini kan pasukan yang sangat khusus kan. Dan sekarang sudah katanya sudah bergerak menuju Timur Tengah, sedang transit di Inggris. Kemudian juga tadi disinggung sudah Amerika mulai mau menggerakkan divisi 82
Divisi 82 ini adalah pasukan elit Amerika yang memang khusus diperuntukkan di medan perang gurun di Timur Tengah ya. Itu kan terkenal sejak perang Teluk tahun 90-an itu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Amerika ini sedang menghitung benar Ya. untuk menerjukan pasukan darat supaya ada perubahan signifikan dalam peperangan ini, bisa memukul secara telak Iran ya. Kemudian Amerika juga plus Israel juga memikirkan untuk menggerakkan ini milisi Kurdi Iran. Dan ini sudah digerakkan, mempersenjatai dari Irak, kemudian sudah menyeberang, tapi dipukul mundur lagi oleh Garda Revolusi Iran. Tampaknya milisi Kurdi Iran ini tidak cukup kuat. Saya ingin tanyakan, artinya ketika Amerika Serikat mempersenjatai kelompok Kurdi di Iran, ini tidak cukup mampu untuk kemudian melahirkan gejolak di internal Iran? Betul. Kan diberitakan cukup banyak itu bahwa Garda Revolusi Iran berhasil memukul mundur pasukan Iran Kurdi ini. Sebenarnya sudah bergerak, sudah dipersenjatai ya. Kan ini kan meniru ketika Amerika menaklukkan rejim Taliban di Afghanistan kan. Amerika mensenjatai kubu pemberontak dari Afghanistan Utara, kemudian bertemu dengan pasukan Amerika yang dari selatan dan berhasil menumbangkan rezim Taliban. Apakah skenario Afghanistan ini akan diterapkan di Iran? Nah, ini tampaknya ada indikasi ke situ karena Amerika sudah menggerakkan milisi Iran Kurdi, tapi gagal ya. Kemudian dalam waktu sama Amerika sudah menggerakkan Delta Force ya, pasukan khusus Delta dan divisi 82 katanya kan. Nah, mungkin itu skenario Afghanistan akan diterapkan di Iran ya, di mana Amerika menggerakkan milisi Iran Kurdi ya, kemudian akan menerjunkan Delta Force di beberapa tempat yang sudah dipilih dan bertemu dengan milisi Iran Kurdi, tapi tampaknya sampai sekarang skenario ini gagal. Sudah gagal sebelum dipraktikkan ya, gagal sebelum lahir. Jadi Amerika sampai sekarang ini masih berpikir terus. Ya. Artinya penerjukan pasukan darat ini semakin hari semakin dirasakan penting. Ya. Cuma gimana mekanismenya, ini sekarang yang masih dicari ya, karena memang geografi Iran itu beda dengan Afghanistan, dengan Irak ya. Ini memang sampai sekarang dianggap kurang realistis. Cuma kan Iran harus terus Amerika terus berpikir bagaimana cara Amerika bisa menggerakkan pasukan darat kalau bisa untuk menumbangkan rezim Iran di Teheran. Tanpa pasukan darat tidak mungkin bisa menumbangkan rezim di Teheran tanpa pasukan darat. Tanpa pasukan darat, tidak ada ceritanya. Di Irak tahun 2003 Amerika bisa menumpangkan rezim karena menggerakkan pasukan darat kan. Di Afghanistan Amerika bisa menumpangkan rezim Taliban karena menggerakkan pasukan darat. Belum ada sejarahnya Amerika berhasil menumpangkan rezim tanpa menyertakan pasukan darat, apalagi di negara sebesar sekelas Iran. Geografinya besar sekali, jauh berapa kali lipat dari Irak ya. Kemudian pasukan darat Iran ini sangat tangguh, sudah punya pengalaman perang 8 tahun, kemudian sekian dekade menerima sanksi total dari Barat. Jadi walaupun Amerika misalnya seandainya memutuskan secara final menerjukan pasukan darat, belum tentu menang juga. Bahkan kata dari Menlu Iran Abbas Araghi, Iran menunggu pasukan darat Iran dan itu akan menjadi bencana bagi Amerika. Artinya Anda memaknai pernyataan dari Presiden Donald Trump yang kemudian begitu percaya diri bahwa Amerika Serikat akan melakukan invasi melalui pasukan darat. Ini seperti apa Anda memaknainya, Pak Mustafa? Ya, Iran kan merespon. Kan begitu kuat wacana bahwa penerjungan pasukan darat itu semakin penting. Karena pasukan penggerakan angkatan udara dan angkatan laut dan Amerika mengklaim sudah lebih 2.000 sasaran di Iran yang sudah digempur sampai sekarang. Tapi kan tidak mengubah apapun di Iran sampai sekarang. Iran sebaliknya, Iran sampai sekarang mampu sih membalas
membalas serangan Amerika dan Israel ya, bahwa ya seperti dikatakan ini kan perang asimetris. Jadi tidak hanya terbatas di militer, dia perang intelijen, perang ekonomi, dan Iran semakin mengaktifkan perang ekonomi dengan menyasar negara-negara Arab Teluk ya. Kuwait, Uni Emirat, Qatar. Nah, ini kalau terus eskalasinya semakin meningkat, ini akan menjadi bencana ekonomi tidak hanya regional maupun tapi global. Dan Oke. ini akan menjadi tekanan terhadap Amerika dan Israel. Maka sekarang itu terjadi semacam berlomba dengan waktu ya, berlomba dengan waktu ini. Kalau ini perang asimetris semakin berkembang dan Iran cukup berhasil dalam perang asimetris ini, maka menjadi tekanan yang luar biasa terhadap Amerika dan Israel ya, dan tidak menutup kemungkinan kalau ini terus tidak bisa dikendalikan, Amerika akhirnya mengambil keputusan bahwa perang ini harus segera diakhiri, tinggal sekarang mencari caranya bagaimana perang ini berakhir tanpa memalukan Amerika. Kalau perang asimetris ini terus berkembang dan semakin menguntungkan pihak Iran ya. Ya. Makanya tadi ini karena berlomba dengan waktu muncul wacana perang darat tadi itu. Jadi muncul wacana perang darat itu tidak berangkat dari ruang kosong, tapi kelihatan ini kewalahan ya menghadapi perang asimetris ini, semakin kewalahan karena sudah perang ini semakin menekan negara-negara Arab Teluk ya yang kaya itu, dan ini dampaknya sangat kuat. Kemudian juga dalam waktu yang sama Iran sudah mulai menggerakkan proksinya seperti tadi disinggung oleh jurnalis Kompas TV bahwa Hezbollah sekarang sudah berani benar jadi melancarkan perang terbuka dengan Israel. Ini kalau terus berkembang, apa yang terjadi di Lebanon sekarang tidak kalah serunya dengan apa yang terjadi di Iran sekarang ini. Jadi ini ada front kedua setelah Iran, yaitu di Lebanon yang cukup sangat serius, dan ini akan membagi kekuatan Israel untuk menghadapi Lebanon sama Iran ya, dan ini bagian dari perang asimetris yang sekarang dilancarkan oleh Iran terhadap Amerika dan Israel. Baik. Eskalasi perang yang kemudian terjadi di Timur Tengah ini mungkin meningkat, salah satunya adalah melalui perang dengan pasukan darat. Saya ingin tanyakan ke Mas Julius, apakah eskalasi ini akan membuat PBB pada akhirnya turun tangan atau justru malah akan berujung hanya dengan kecaman-kecaman? Ya. Amerika Serikat kan sejak perang di Irak kan sudah mengabaikan PBB. Bukan pasukan multinasional lewat PBB gitu kan. Nah, kali ini doktrin Trump sepertinya seperti yang sudah terlihat di waktu menyerang Iran Juni 2025, terus kemudian Venezuela, terus serangan kali ini kan membuktikan dia memang tidak mengindahkan PBB. Jadi dia jalan terus sampai dia mungkin berhenti sendiri gitu. Berhenti sendiri setelah banyak jatuh korban, kehilangan banyak militer dan tekanan domestik gitu. Survei setempat, 1 dari 4 orang Amerika tidak setuju perang. Sebagian yang setuju cuma setuju perang dalam hitungan hari sampai minggu. Lebih banyak lagi yang tidak setuju perangnya bertahun-tahun. Kalau perang darat, untuk mengalahkan satu area dengan wilayah yang sangat luas, dengan perlawanan yang sengit, bisa jadi akan makan waktu bertahun-tahun gitu. Dan bertahun-tahun pula untuk konsolidasi sampai keinginan agar rezim yang diinginkan Trump itu bisa terlaksana gitu kan. Konsolidasi politik kan nggak gampang gitu kan. Apalagi mungkin nanti banyak kelompok perlawanan, nggak di pengalaman di Irak, terus pengalaman di Suriah kan gitu. Banyak kelompok nanti setelah timbul kekacauan gitu. Jangan-jangan malah tidak bisa lebih jadi chaos, dan sekarang mesti berurusan dengan banyak kelompok gitu. Seperti yang lalu-lalu.
Nah, menurut saya risikonya juga memang besar, tapi mungkin juga sekarang ini tetap ditimbang mungkin bagaimana mungkin juga ada misi untuk menyelamatkan muka Amerika Serikat juga. Ya, Kenapa nggak sampai regime change mungkin mengirim tadi ya, ada sepertinya ada wacana mengirim pasukan khusus. Jadi ini pasukan kecil gitu ya ya. ke misalnya fasilitas nuklir Iran untuk memastikan apakah sudah bisa fasilitas nuklir Iran itu sudah lumpuh atau belum gitu. Karena kalau pakai serangan udara kan nggak bisa dicek di darat kan. Iya, Nah, tapi pasti juga akan ditimbang dikalkulasi ini opsi serangan darat dengan jumlah pasukan yang besar. Estimasinya itu kalau nanti kok minta tolong dikoreksi kalau di perang Irak atau perang Teluk waktu itu perang Teluk 91 ya itu perkiraannya 300.000 personel yang dikerahkan. oke. Belum lagi jumlah. Nah, sepertinya sekarang mungkin bisa 2 sampai 3 kali lipatnya diperlukan untuk bisa menguasai wilayah seluas Iran gitu ya, Iya, dengan topografi yang sulit gitu, yang berbukit-bukit dan sebagainya. Nah, oke. ini tentu akan berisiko menimbulkan jatuh korban jiwa sangat banyak. Sementara ketika di Afghanistan saja, akhirnya Amerika Serikat juga setelah berhasil kan mundur juga dari sana gitu. Setelah mengalahkan beberapa belas tahun kemudian kan mundur juga karena ongkosnya terlalu besar gitu. Oke. Untuk ongkos baik untuk menggelar perang pada fase pertama maupun nanti setelah misi diselesaikan gitu. Baik. Ongkosnya luar biasa. Baik, saya ingin tanyakan untuk Mas Julius dan juga Pak Mustafa, ketika peran PBB ini dalam tanda kutip diabaikan oleh Amerika Serikat, lembaga internasional mana yang kemudian memiliki kekuatan untuk menjadi mediator agar perang ini tidak semakin meningkat eskalasinya? Mungkin bisa dimulai dari Mas Julius. Kemarin beberapa tokoh menyebut ada PBB tetap diperlukan suaranya untuk menekan Amerika Serikat karena itu mewakili komunitas internasional paling besar. Ya, Terus kemudian berbagai lembaga multilateral, misalnya OKI, terus kemudian OPEC, jangan lupa OPEC. OPEC negara-negara Teluk itu waktu tahun 73 bisa mendikte Amerika Serikat dan Israel dengan politik minyaknya gitu ya. Nah, jangan lupa mungkin negara OPEC. Nah, jangan salah juga, ada satu kilang penting di Iran yang hari ini tidak diserang. Karena itu kalau diserang Amerika Serikat akan menimbulkan kekacauan global. Karena Cina banyak bergantung terhadap kilang ini. Jadi rupanya mungkin kepentingan minyak bisa jadi juga bisa menyatukan semua pihak untuk kembali ke karena kepentingan yang sama bisa oke. kembali untuk menjadi pintu perdamaian gitu ya. Karena ada kepentingan yang sama kan negosiasi itu perang bisa dinegosiasikan ketika ada kepentingan bersama yang bisa bertemu gitu ya. Salah satunya kan minyak. Oke, baik. Perang bisa dinegosiasikan ketika ada kepentingan bersama. Bagaimana dengan Anda, Pak Mustafa, lembaga mana yang kemudian harus betul-betul berperan besar untuk menekan eskalasi perang yang terjadi di Timur Tengah? Ya, ini masalah timing, Pak, masalah waktu ya. Jadi untuk saat ini mungkin belum saatnya lah, karena akan ditolak mentah-mentah, khususnya oleh Trump ya. Oke. Nah, tapi biarlah perang ini berjalan sampai di mana nanti kalau sudah semua lelah ya dan merasa sudah mentok atau mendekati mentok, uh, dan kemudian Amerika Israel butuh pihak ketiga untuk apa namanya menyampaikan atau mengulurkan tangan ya terkait misi perdamaian untuk mengakhiri perang ini, maka saat itulah waktu yang tepat mungkin ya PBB termasuk lembaga yang paling pas ya untuk memimpin nanti mengakhiri perang ini, atau mungkin nanti kolaborasi beberapa negara ya, negara utama seperti Cina, kemudian dari Eropa misalnya Perancis, Spanyol, Inggris, kemudian beberapa negara penting regional Turki, apa namanya Mesir, kemudian termasuk Indonesia. Indonesia kan sudah Presiden Prabowo sudah menyampaikan siap terbang ke Teheran kan.
Nah, nanti pada saatnya bisa aja jadi Indonesia bergabung dengan Mesir, dengan Turki, dengan Baik. Prancis ya. Tapi tentu ini yang menentukan adalah timing ya, ada Ya. waktunya. Untuk saat ini mungkin belum ya, belum. Tapi Oke. pada saatnya, tunggu aja. Pada saatnya saya optimis akan tiba. Kalau nanti semua pihak ini merasa lelah dan merasa mentok ya, kemudian harus ada jalan kompromi, dan apalagi perang asimetris ini semakin meluas, semakin banyak merugikan semua pihak, dan perang ini tidak bisa diteruskan, akan tadi itu akan terjadi bencana global. Nah ini Oke. yang menjadi mungkin titik kepentingan bersama pihak-pihak di tingkat global yang sepakat bahwa perang ini harus berakhir Baik. sebelum akan kena semua di berbagai pihak di belahan bumi ini. Oke, tentu kita tunggu waktunya ketika perang di Timur Tengah ini mereda bahkan berhenti untuk kemudian mencapai perdamaian dunia. Terima kasih telah bergabung di Breaking News Kompas TV, jurnalis Kompas TV Mas Julius Suman dan juga pengamat senior Timur Tengah Bapak Mustafa Abdul Rahman. Sehat-sehat selalu semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya.